Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan nikmat yang banyak kepada kita semua sehingga dapat berkumpul di tempat yang insya Allah dimuliakan ini. Salawat beserta salam tak lupa curah limpahkan kepada junjungan kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan mempresentasikan hasil kerja kita terkait pembuatan artikel ilmiah yang berjudul Implementasi Algoritma Kriptografi RSA dan AS pada Enkripsi dan Deskripsi Pesan. Nah, untuk anggotanya ada saya sendiri, bernama Muhammad Mulidinil Hakil Azizi, dengan NPM 217006051. Lalu ada Ade Fatur Rahman dengan NPM 217006045 dan juga ada Giats Aliasa dengan NPM 217006041. Baik, kita lanjut ke pembahasan artikelnya. Salah satu cara untuk meningkatkan keamanan terhadap pesan atau data ialah dengan menggunakan metode kriptografi. Nah, pada penelitian ini, metode kriptografi yang digunakan yaitu algoritma RSA dan algoritma AES. Eh, Lanjut ke pendahuluan. Nah, untuk latar belakang mengapa kita mengambil tema artikel ini dengan judul tersebut, karena kita melihat teknologi semakin berkembang seiring dengan berjalannya waktu. Nah, yang mana itu membuat masyarakat harus senantiasa beradaptasi dengan segala pembaruan yang ada, tidak terkecuali dalam hal berkomunikasi. Nah, pada zaman dahulu masyarakat berkomunikasi jarak jauh dengan cara konvensional, yaitu dengan menulis surat ke surat. Nah, karena zaman sekarang sudah berbeda, sudah berubah, maka masyarakat juga berkomunikasi dengan jarak jauh menggunakan teknologi yang sudah baru gitu. Jadi berupa pengiriman pesan melalui internet. Nah, eh, pada proses pengiriman data ya ini terdapat hal-hal yang harus diperhatikan, yaitu salah satunya adalah integritas, kerahasiaan, autentikasi, dan non-repudiasi. Nah, oleh karenanya diperlukan proses penyandian ataupun pengkodean agar pesan tersebut dapat terjaga kerahasiaannya serta integritas dari pesan tersebut juga tidak dapat dengan mudah untuk diubah. Ilmu yang mempelajari tentang cara-cara pengamanan data dikenal dengan istilah kriptografi. Nah, sedangkan untuk AS sendiri atau bisa disebut Advanced Encryption Standard merupakan algoritma kriptografi enkripsi yang standar dan juga untuk digunakan pada keamanan sistem data. AES juga banyak diimplementasikan pada berbagai macam perangkat lunak dan juga perangkat keras. Sedangkan untuk RSA sendiri atau Reverse Shamir Adleman adalah algoritma kriptografi asimetris yang digunakan untuk mengamankan komunikasi dengan mengenkripsi dan mendeskripsi data. Algoritma ini dinamakan sesuai dengan nama penemu awalnya, yaitu Ron Rivest, Adi Shamir, dan Leonard Adleman pada tahun 1977. Untuk studi literatur yang kita ambil, ada 3 artikel yang ditulis oleh Albert Ginting dan juga kawan-kawannya pada tahun 2015. Artikel ini membahas mengenai perancangan sistem perwarupa mail server dengan kliennya dengan menerapkan ilmu kriptografi RSA pada proses enkripsi dan deskripsi datanya. Untuk yang artikel yang kedua yaitu artikel yang ditulis oleh Aji Permana dan juga Elan Jailani pada tahun 2020. Artikel ini membahas mengenai perancangan aplikasi kriptografi untuk telepon seluler berbasis Android dengan menggunakan algoritma AES 128 untuk enkripsinya. Lalu yang ketiga ada artikel yang ditulis oleh Chandra Irawan, Eko Hari, Rachmawanto pada tahun 2021. Artikel ini juga membahas terkait pengaruh kombinasi tanda tangan digital dengan algoritma RSA dan AES ke sistem disposisi
tujuan kriptografi berbasis surat, yaitu kerahasiaan, integritas data, autentikasi, dan juga non-repudiasi. Untuk bagian yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Giats Alyasa. Dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yaitu pemaparan mengenai tinjauan pustaka. Yang pertama ada kriptografi. Kriptografi adalah ilmu yang berfokus pada teknik-teknik untuk menjaga kerahasiaan pesan melalui penggunaan algoritma dan protokol tertentu. Tujuan utama dari kriptografi adalah untuk melindungi informasi dari akses yang tidak sah atau penggunaan yang tidak diinginkan. Selanjutnya yaitu ada RSA atau Reverse Samil dan Adleman yang merupakan nama ketiga dari penemu algoritma tersebut atau algoritma asimetris. Algoritma ini menggunakan sepasang kunci publik dan kunci privat yang berbeda fungsi. Kunci publik digunakan untuk mengenkripsi pesan, sedangkan kunci privat digunakan untuk mendekripsi pesan. Selanjutnya ada AES atau Advanced Encryption Standard. AES adalah algoritma kriptografi simetris yang digunakan untuk mengenkripsi data dalam bentuk blok. Algoritma ini dipilih oleh NIST atau National Institute of Standard and Technology sebagai standar pengganti dari DES atau Data Encryption Standard. Selanjutnya yaitu masuk ke bagian metode penelitian. Algoritma RSA Algoritma RSA dan AES adalah dua jenis algoritma kriptografi yang memiliki tujuan yang berbeda dan fungsinya masing-masing. Walaupun keduanya memiliki fungsi yang berbeda, namun keduanya bisa digabungkan atau dikenal sebagai hybrid encryption. Dalam hybrid encryption, AES digunakan untuk mengenkripsi data, sedangkan RSA digunakan untuk mengenkripsi kunci dari AES. Adapun langkah atau skema dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar 1 dalam bentuk flowchart. Yang pertama yaitu si user menginputkan plain text, terus akan memproses enkripsi RSA dan AES, terus jika enkripsi berhasil akan menampilkan ciphertext. Jika enkripsinya gagal maka akan diulang pada input plain text dan seterusnya. Setelah ciphertext didapat, terus masuk ke proses dekripsi RSA dan AES. Jika proses dekripsi berhasil, maka akan menghasilkan plain text. Jika tidak berhasil, maka diulang pada proses dekripsi RSA dan AES. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Liat yang sudah menjelaskan mengenai metode penelitian dan juga tentang tujuan pustaka. Selanjutnya akan dari saya ada Fatur Rahman. Di sini akan saya jelaskan hasil pembahasan. Yang pertama di sini kami dalam algoritma ini menggunakan bahasa Python, penekanan Python karena memiliki beberapa kelebihan seperti mudah dipelajari dan digunakan, lalu memiliki banyak library yang membantu pengerjaan algoritma lebih cepat, termasuk kriptografi seperti library crypto, platform, dan open source. Dengan alasan tersebut, Python menjadi pilihan yang tepat untuk membuat algoritma deskripsi dan deskripsi yang efektif dan digunakan. Yang pertama adalah program untuk program enkripsinya bisa dilihat di sini. Bisa mulai dari mengimport label yang dibutuhkan, lalu kita akan melakukan membaca file input, lalu melakukan instruksi data dengan AES, 16 bit, lalu membuat instruksi data dengan chip AES, lalu membuat kunci RSA dengan panjang 48 bit dan akan disimpan ke publik dan juga akan membuat sebuah key privat. Lalu setelah dienkripsi akan menghasilkan plain text yang baru. Lalu selanjutnya untuk algoritma dekripsi ini, setelah kita lihat di sini, pertama tentu saja kita akan memformulir yang dibutuhkan, lalu membaca fungsi file untuk membuka file plain text yang tadi. Terus selanjutnya kita akan
membaca data yang ada dalam file tadi, lalu memisahkan data yang telah dienkripsi ke dalam beberapa bagian seperti PSA, non string dan data terenkripsi. Kemudian nanti akan dibaca revisi untuk melakukan dekripsi pada file tersebut. Lalu setelah melakukan dekripsi akan digunakan juga kondisi AES yang sudah didapatkan file yang sebelumnya. Lalu yang terakhir kita akan melakukan menghasilkan output berupa plain text semula yang sudah dihasilkan seperti tadi. Di sini kita bisa melihat beberapa pengertian. Pertama, teks yang tersilangi waktu eksekusinya 0,733 detik, hasilnya berupa kelakuan panjang. Yang kedua ada kata kampus berbeda dengan kecepatan eksekusinya 0,6 detik. Lalu yang ketiga dia 11 Agustus 1945 kecepatan 0,8 detik. Lalu untuk deskripsinya kita bisa lihat untuk teks yang tadinya hipertext prestasi ulangi berubah menjadi deskripsi lagi, jadi teks lagi dalam rata-rata waktu 0,15 detik. Kita bisa melihat langsung ke programnya di sini. Kita coba menekan input. Sekarang lagi. Ini untuk input dari si pentestnya itu sendiri. Kalau kita stop, kita extend ini. Lalu kita jalankan file program MVC. Nah, di sini panjang prefektinya didapatkan 1865, panjang publiknya 350 dan waktu proses enkripsinya di sekitar waktu 3,2 sekian detik. Nah, akan dihasilkan beberapa file baru yang pertama ada output, simbol-simbol yang sudah dienkripsi, ada revisi ini dilakukan ketika enkripsi, ada public key. Bedanya prosedur public key akan dihasilkan ketika enkripsi dan revisi akan dihasilkan untuk melakukan enkripsi awal kembali ke proses semula. Jadi kita jalankan program dekripsinya. Ini waktu proses dekripsinya sekitar 0,13 detik dan kita lihat output yang baru, output dekripsi txt sama menjadi plain semula yang seperti tadi. Jadi ada beberapa kesimpulan yang saran. Yang pertama, yang menggunakan program bisa diambil kesimpulan. Yang pertama, program yang dibuat mampu melakukan enkripsi dan dekripsi secara berurutan. Yang kedua, program menggunakan kunci AES-128 bit. Yang ketiga, menggunakan kunci SA sebanyak lebih 48 bit. Yang keempat, public key digunakan untuk enkripsi dan private key digunakan untuk dekripsi. Ada beberapa saran yang belum disampaikan oleh penulis. Yang pertama, private key harusnya disimulkan untuk menambah keamanan agar lebih aman ke depannya. Lalu yang kedua harusnya dibuat file terpisah untuk menghasilkan private key untuk memprosedur dekripsi bagi yang tidak memiliki kemungkinan pada file yang dienkripsi. Yang ketiga, penggunaan program masih terbatas, bisa ditingkatkan dengan melakukannya di web atau aplikasi mobile. Mungkin dari saya mengenai pembahasan hasil dan kesimpulan hanya sekian, dan bukan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Ade Fatur Rahman beserta Gias Alyasa yang telah mendemokan beserta telah menjelaskan bahasan terkait artikel ilmiah yang telah dibuat. Mungkin untuk presentasi dari kami terkait artikel ilmiah yang telah dibuat, sekian. Semoga apa yang telah kita presentasikan dapat menambah wawasan beserta ilmu yang baru bagi teman-teman yang menonton semua. Terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala kekurangan dan juga kesalahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Recording stop.